Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Realisasi penyerapan keuangan APBD Triwulan 4 tahun 2024 Pemprov Gorontalo mencapai 94,87%. Sementara untuk fisik mencapai 97,56%. Realisasi penyerapan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Triwulan 4 tahun 2024 pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai 94,87%, sedangkan untuk fisik sebesar 97,56%. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi dan evaluasi atau Rakoref yang dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo Senin 13 Januari 2025. Rudi menuturkan pelaksanaan Rakoref bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2024 tercapai. Dalam evaluasi itu, seluruh permasalahan pelaksanaan program kegiatan harus teridentifikasi sehingga tidak menjadi kendala di tahun berikutnya. Apalagi menurutnya kapasitas fiskal pemerintah semakin kecil, sementara di tahun 2025 akan banyak program prioritas yang harus dijalankan dan membutuhkan anggaran yang luar biasa. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Adnan Wimbiarto memaparkan realisasi penyerapan APBD tahun anggaran 2024. Realisasi belanja negara di Provinsi Gorontalo pada Triwulan 4 2024 mencapai 92,88% dari total pagu sebesar 13,29 triliun rupiah. Pada Rakoref tersebut, PJ Gubernur Gorontalo menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota serta organisasi perangkat daerah yang mencapai realisasi tinggi. Kabupaten Pohuwato meraih penghargaan untuk realisasi keuangan tertinggi, sedangkan untuk tingkat OPD Pemprov Gorontalo terbaik pertama diraih oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Belemo Sehati atau Rumah Sehat telah hadir di Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, dan juga di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Peresmian di dua lokasi tersebut dilakukan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin yang didampingi Ketua TPPKK Juyati Subrata Selasa 14 Januari 2025. Belemo Sehati atau Rumah Sehat telah hadir di Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, dan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Peresmian di dua lokasi tersebut dilakukan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin didampingi Ketua TPPKK Juyati Subrata Selasa 14 Januari 2025. Belemo Sehati merupakan inovasi Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan TPPKK dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan TENKES. Rumah Sehat diharapkan menjadi pusat layanan bagi balita TENKES dan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan serta edukasi kesehatan dan gizi yang baik. Selain menjadi pusat pelayanan stunting bagi balita dan ibu hamil, Belemo Sehati juga menyiapkan tempat bermain anak-anak, alat peraga edukasi, dan dapur sehat untuk asupan makanan bergizi. Balita dan ibu hamil juga diberikan makanan tambahan untuk meningkatkan asupan gizi dan menaikkan berat badan. PJ Gubernur Rudi berharap Belemo Sehati bisa berkembang di desa-desa lain di Provinsi Gorontalo dengan dukungan pemerintah daerah, TPPKK, dan instansi terkait. Sebagai one-stop service, bukan hanya untuk intervensi pemberian makanan tambahan, ya, tetapi juga
bagaimana mengedukasi orang tua supaya bisa mendidik dan mengasuh anaknya dengan benar. Ya, nah ini tidak bisa ini hanya dilakukan sendiri, baik itu provinsi, baik itu sendiri oleh kabupaten, tetapi kita harus bersinergi, berkolaborasi untuk bisa sama-sama menurunkan angka stunting dan juga meningkatkan gizi dari anak-anak yang khususnya yang balita yang ada di Kabupaten Pohuwato. Di dua lokasi berbeda, Ketua TPPKK Provinsi Juyati Subrata menandatangani kesepakatan bersama dengan TPPKK Bolemo dan Pohuwato untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui Belemo Osehati. Balita dan ibu hamil pada dua lokasi masing-masing menerima bantuan makanan tambahan yang diserahkan oleh PJ Gubernur Rudi bersama istri dan Kadis Kesehatan. Belemo Osehati kini telah hadir di setiap kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meninjau terminal bahan bakar minyak Gorontalo bersama Direktur Utama PT Elnusa Tbk Bahtiar S. Atmaja, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandri Pasambuna, dan juga Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Surveyor Indonesia Wahyu Wijaksono, Rabu 15 Januari 2025. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meninjau terminal bahan bakar minyak atau BBM Gorontalo bersama Direktur Utama PT Elnusa Tbk Bahtiar S. Atmaja, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandri Pasambuna, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Surveyor Indonesia Wahyu Wijaksono, Rabu 15 Januari 2024. PJ Gubernur Rudi menjelaskan peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka mengecek pendistribusian BBM untuk mengantisipasi kelangkaan jelang musim lebaran nanti. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam mengantisipasi hal tersebut. Di tempat yang sama, Bahtiar juga membenarkan pendapat PJ Gubernur Rudi. Menurutnya, untuk bisa memenuhi target pemerintah dalam mendukung ketersediaan energi diperlukan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri. Diketahui terminal BBM Gorontalo merupakan salah satu fuel terminal milik PT Pertamina Patraniaga yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso nomor 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Terminal ini memiliki 11 tangki timbun dengan kapasitas total 18.870 kiloliter. Tinggal kita bagaimana mengantisipasi nanti pada saat musim Lebaran atau Ramadan. Nah ini kemungkinan juga demand akan naik, sehingga ini harus kita antisipasi bersama, dan kami tadi sudah bersama-sama jajaran baik dari Pertamina Patraniaga maupun dari PT Elnusa Petrovin yang menyalurkan pendistribusian BBM ini sudah bersama-sama berkomitmen untuk melancarkan distribusi dari BBM yang ada di Provinsi Gorontalo. Belemo Osehati atau Rumah Sehat di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, diresmikan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin pada tanggal 8 Januari 2025. Belemo Osehati atau Rumah Sehat di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, diresmikan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, Rabu 8 Januari 2025. Peresmian didampingi oleh Ketua TPPKK Juyati Subrata, PJ Bupati Gorut Sila Botutihe, serta sejumlah pimpinan OPD provinsi dan kabupaten setempat. Belemo Osehati merupakan program inovasi Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan TPPKK dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan TENKES. Rumah Sehat diharapkan menjadi pusat layanan bagi balita TENKES dan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan serta edukasi kesehatan dan gizi yang baik. Hal menarik dengan keberadaan Belemo Osehati di Desa Ibarat, yakni dengan menyulap rumah kepala desa menjadi pusat pelayanan stunting bagi balita dan ibu hamil.
Dalam rumah disiapkan tempat bermain anak-anak, alat peraga edukasi, dan dapur sehat untuk asupan makanan bergizi. Selain itu, balita dan ibu hamil diberikan makanan tambahan untuk meningkatkan asupan gizi dan menaikkan berat badan. PJ Gubernur berharap Bele Moosehati bisa berkembang di desa-desa lain di Provinsi Gorontalo dengan dukungan pemerintah daerah, TPPKK, dan instansi terkait. Pada kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Provinsi Juyati Subrata menandatangani kesepakatan bersama dengan TPPKK Provinsi Gorontalo Utara untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui Bele Moosehati. Rudi bersama istri, Bupati Garut, dan Kadis Kesehatan juga menyerahkan bantuan makanan tambahan kepada perwakilan balita dan ibu hamil. Ini mesti ada kolaborasi, entah melalui nanti bantuan dari Basnas dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan supaya nantinya kemiskinan ekstrim itu hilang di Provinsi Gorontalo. Tidak mungkin kemiskinan ekstrim itu akan hilang kalau kita masih berkutat dengan masalah Pasangan calon Gusnar Ismail dan Ida Syahidah resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pemilihan kepala daerah beberapa bulan lalu dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo pada rapat pleno terbuka. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pasangan calon Gusnar Ismail dan Ida Syahidah resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Gorontalo terpilih melalui pemilihan kepala daerah yang digelar pada bulan lalu. Penetapan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada rapat pleno terbuka di Gedung Grand Palace Convention Center, Kamis malam 9 Januari 2025. Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 10 tahun 2025, Paslon Gusnar Idah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan, mengalahkan pasangan lain dengan suara sebanyak 295.983 suara atau 40,43%. Paslon nomor urut 1 memperoleh 193.222 suara, paslon nomor urut 2 104.050 suara, dan paslon nomor urut 3 88.794 suara. Gusnar Ismail dalam pidatonya meminta agar perbedaan-perbedaan pendapat disatukan karena rakyat sudah menantikan kolaborasi. Menurutnya, demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk sama-sama membangun dan mensejahterakan masyarakat. Ucapan yang sama juga dilontarkan oleh Ida Syahidah dalam pidatonya. Sebagai wakil gubernur perempuan pertama di Gorontalo, Ida menunjukkan bahwa perempuan juga mampu terjun ke dunia politik. Untuk itu, ia mengajak seluruh perempuan khususnya di Gorontalo untuk tidak takut berkiprah di dunia politik. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Sopyan Rahmola juga menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan angka partisipasi pemilih terbesar keempat se-Indonesia. Angka partisipasi ini menjadi indikator tingginya antusiasme masyarakat Gorontalo berpartisipasi dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilu. PJ Gubernur Rudi Salahuddin juga mengungkapkan pencapaian tersebut menandakan suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Gorontalo. Ia pun memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan seluruh jajaran yang telah melaksanakan pilkada dengan baik sehingga berjalan aman, sukses, dan lancar. Kepada seluruh komponen terkait dengan penyelenggaraan pilkada, yakni KPU serta jajaran, atas suksesnya penyelenggaraan pilkada tahun 2024.
penetapan calon terpilih, KPU Provinsi Gorontalo akan menyerahkan surat keputusan berita acara ke DPRD. Keputusan ini kemudian akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menunggu surat keputusan Presiden.